Dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kenalkan, kami dari kelompok 1 rekayasa ulang sistem yang diampu oleh Bapak Briansyah akan sedikit mempresentasikan, akan sedikit menjelaskan, dan kemudian akan sedikit memberikan contoh dari tugas yang diberikan oleh Pak Brian. Dan di mana pada tugas kali ini yaitu memuat tentang clone. Next. Jadi pada kelompok kami itu terdapat 3 orang, yaitu kelompok 1 yang pertama adalah saya sendiri, Raditya Dava Atala dengan NIM 2019 204. Kemudian terdapat Muhammad Arsyad Giri dengan NIM 2019 kemudian 225. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Rizal Muhaimin dengan NIM 2019 369. Jadi pada kesempatan kali ini kita diberikan 2 tugas. Yang pertama tugas 1 adalah next. Tugas 1 adalah temukan contoh klon tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 dari sumber manapun. Yang dimana sedikit saya jelaskan, bahwasannya terdapat beberapa deskripsi terkait dengan beberapa tipe klon. Yang pertama tipe klon 1 yaitu merupakan jenis klon yang terlihat pada kode asli dengan variasi komentar dan spasi. Kemudian yang kedua, klon ini dapat deteksi dengan menggunakan metode berbasis teks, berbasis token, ataupun teknik deteksi klon sederhana. Kemudian yang terakhir adalah uh, klon ini berdasarkan algoritma seperti KMP. Algoritma SDD dapat mendeteksi klon ini dengan pencocokan string. Kemudian tipe klon kedua yaitu merupakan deskripsi yang pertama itu variasi dengan nama literal, variabel, dan kata kunci diganti dengan nama. Kemudian yang kedua, penggunaan model berbasis token atau teknik bermatrix. Kemudian yang ketiga, itu klon ini merupakan beberapa alat yang digunakan oleh pengembang untuk mendeteksi klon pergantian nama. Kemudian di sini terdapat contoh dari setiap klonnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Rizal Muhaimin. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Klon 3 dan 4. Nah, yang pertama bisa kita lihat pada codingan awal kita, yaitu codingan utama kita, initial kode fragment. Di sini terdapat fungsi dan juga variabelnya. Kemudian di tipe klon yang pertama, kita lihat jenis klon ini terlihat seperti kode asli dengan variasi komentar dan spasi. Nah, bisa kita lihat di sini tipe klon yang pertama ini terdapat sebuah komentar di sampingnya, di samping sebuah variabelnya, yang dimana itu tidak mempengaruhi hasil dari codingan tersebut dan dapat dideteksi dengan menggunakan metode berbasis teks, berbasis token, atau teknik deteksi klon sederhana. Kemudian kita pindah ke tipe klon yang kedua, yaitu bisa kita lihat di bawah codingan utama kita, yaitu tipe 2 klon. Nah, tipe 2 klon ini bervariasi dalam nama literal, variabel, dan kata kunci diganti nama. Jadi yang berubah dari tipe 2 klon ini hanyalah variabel dan beberapa fungsinya saja. Nah, bisa kita lihat di tipe 2 klon, contoh klon kita di layar, terdapat perubahan pada codingan utama dan berubah pada
variabelnya. Dari A sama dengan B diubah menjadi Y sama dengan X. Nah, kemudian tipe clone 3 dan 4 akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Jadi sebelum kita masuk ke contoh tipe 3 clone dan tipe 4 clone, sedikit saya jelaskan deskripsi. Yang pertama itu deskripsi terkait dengan tipe 3 clone. Yang bisa kita katakan namanya adalah near miss clone. Memiliki 3 deskripsi. Yang pertama, mereka dibuat dari base code dengan modifikasi pernyataan, penambahan, ataupun penghapusan. Kemudian yang kedua, tipe clone ini merupakan alat seperti clone detector, clone digger berdasarkan teknik free dapat digunakan untuk mendeteksi near miss clone. Kemudian yang ketiga merupakan suatu alat AST yang dapat dikomparasikan dengan menggunakan teknik tertentu. Dan bisa kita lihat contoh dari tipe clone 3 yaitu berbeda dengan tipe clone 2 dan 1 yang dimana beberapa fungsi kemudian juga um, deskripsi juga sangat berbeda yang dimana di tipe clone 2 menggunakan for C sama dengan seterusnya, namun di tipe 3 clone ini menggunakan for I sama dengan 0 dan seterusnya. Kemudian ditambah dengan beberapa baris yang baru yang digunakan di tipe 3 clone. Seperti contoh A sama dengan 10 kali B. Kemudian A sama dengan B plus I. Kemudian A sama dengan B min I. Kemudian kita masuk ke tipe 4 clone yang dimana bisa kita katakan namanya adalah semantic clone. Memiliki beberapa deskripsi. Yang pertama, clone ini merupakan pengkodean atau syntax program berbeda tetapi perilaku atau fungsi clone tetap sama dalam clone semantik. Kemudian, clone ini merupakan alat seperti duplex, Scorpio, namun berdasarkan teknik graph, terbukti bermanfaat dalam mendeteksi jenis clone ini. Dan contoh yang nyata di tugas kami yaitu bisa kita lihat bahwasanya pada tipe 4 clone ini kita menggunakan while, yaitu I kurang dari 10, kemudian A komen, kemudian A sama dengan I persen 2 sama dengan 0, kemudian B plus I, B min I. Jadi setiap clone itu memiliki deskripsi yang berbeda, kemudian memiliki tipe yang berbeda dan fungsi yang berbeda. Mungkin itu untuk tugas 1, kita lanjut ke tugas 2 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Arsad Giri. Waktu dan tempat, saya persilakan. Di tugas 2 sendiri yaitu temukan clone tipe 1 dan 2 jika memungkinkan tipe 3 atau 4 di dalam kode Anda. Di sini saya menunjukkan di website yang sudah saya bangun, yaitu di halaman awal di JS Index, yaitu Index JS, yaitu dengan pemrograman asli tanpa ini. Bisa dilihat di sini yaitu di bagian tools, yang mana tools tersebut adalah salah satu task button di line 29, yaitu berfungsi untuk memperlihatkan ataupun menampilkan beberapa informasi gunung ataupun gambar-gambar gunung yang nanti kalau ditekan buttonnya akan menampilkan hal tersebut. Mungkin bisa di run. Button berfungsi di sebelah sini yaitu di start your adventure. Lalu kita tekan, ini akan menampilkan ini. Ada beberapa tampilan gambar gunung.
seterusnya di tugas 2 yaitu di klon tipe 1 yaitu hanya menambahkan deskripsi saja, yaitu menjelaskan bahwasannya torch adalah sebuah ID di dalam kelas button, yang mana bisa dilihat juga bahwasanya torch berada di kelas button sendiri. Ini sebelah sini. Terus yang selanjutnya adalah klon tipe 2, yaitu adalah merubah variabel yang ada, yaitu dimana saya menggantinya dengan ini, dan pricing, yaitu untuk pricing sendiri sudah ada fungsinya di bawah sini, yaitu sama juga tapi hanya menampilkan untuk informasi gunung-gunung tersebut. Contohnya seperti ini. Tetapkan status adventure, yaitu menampilkan di bagian bawahnya dari gambar-gambar ini, yaitu berita-berita, dan ini 2-3 yang masih belum terselesaikan. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin itu penjelasan dari kami kelompok 1 terkait dengan tugas 1 dan tugas 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.